Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pagi ini kita akan membahas tentang qawaidun nahwi, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nahwu. Dan InsyaAllah kita akan menggunakan kitab Ibnu Ajurrum yang masyhur dengan kitab Jurumiyah. Kitab ini adalah salah satu kitab yang luar biasa bermanfaat dan barokah. Apa bukti keberkahannya? Bahwa kitab ini sampai sekarang masih digunakan oleh seluruh dunia. Bahkan di Timur Tengah, di Asia, dimanapun kita belajar kitab Jurumiyah. Dan kitab ini banyak disyarah oleh para ulama yang lainnya. Baik, kita akan belajar secara singkat dan InsyaAllah dengan mudah. Thariqatul muta'allimin, metodenya para pencari ilmu, yaitu ketika kita ingin mempelajari satu fan ilmu, tentu saja kita harus tahu beberapa aspek yang harus kita ketahui, yang disebut dengan al-mabadi al-asyarah, prinsip-prinsip dasar yang 10. Apa saja prinsip dasar yang 10? Inna mabadi kulli fanin asyarah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari, masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daru jami' haza syarafa. 10 prinsip dasar ini kita akan ambil hanya yang paling penting dari 10 ini, yaitu 3 hal. Apa tandanya bahwa itu boleh kita ambil hanya 3? Wa ba'du wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian dari sebagiannya itu sudah cukup mewakili yang lainnya. Makanya para ulama membuat bahwa sebagian dari 10 itu sudah mencukupi supaya kita bisa mengerti atau bisa memiliki gambaran akan apa yang akan kita pelajari. Apa yang pertama? Al-haddu. Al-haddu. Dari 10 prinsip dasar kita harus tahu apa itu had. Had ini apa? Had ini adalah ta'rif ataupun definisi. Ketika kita ingin mempelajari nahwu, otomatis kita harus tahu definisi nahwu itu apa, supaya kita bisa mendapatkan gambaran apa yang akan kita pelajari. Ketika kita belajar matematika, tentu saja kita harus tahu definisi matematika. Kenapa? Ketika kita mempelajari apa itu matematika dan kita belum tahu apa itu matematika, tentu saja kita akan bingung. Yang kedua, setelah had itu apa? Al-mawdu'. Maudu. Apa itu maudu? Maudu itu adalah objek. Objek apa yang akan kita bahas. Nahwu, objeknya apa? Begitupun matematika, fisika, kimia, ataupun fikih. Fikih apa sih objeknya fikih itu? Usul fikih apa objeknya usul fikih? Nah, kita harus tahu ini. Yang terakhir adalah ats-tsamarah. Ats-tsamarah. Apa? Tsamarah itu buah ataupun hasil. Ketika kita mempelajari sebuah fan ilmu, apa hasil yang diperoleh dari pelajaran itu? Misalkan nahwu, kita belajar nahwu, emang faedahnya apa ketika kita belajar nahwu? Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah had. Al-had atau definisi. Tentu saja kita akan mendefinisikan ilmu nahwu. Ilmu nahwi. Ilmu nahwi ini adalah sebuah kata yang dia itu memiliki susunan. Susunan yang pertama mudhof, yang kedua mudhof ilaih, atau disebut dengan jumlah tarkibiyah. Kalimat tarkib. Untuk bisa memahami ilmu nahwi, kita harus preteli dulu satu-satu. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu? Definisinya apa? Hadnya ilmu itu apa? Yang kedua, had atau ta'rifnya nahwu itu apa? Oke. Had atau ta'rif. Ta'rif, definisi. Oke. Kita masuk ke dalam definisi ilmu. Apa itu ilmu? Oke. Yang pertama, al-ilmu itu memiliki definisi. Sebetulnya ilmu ini memiliki banyak sekali definisi, seperti ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Tapi definisi ini banyak dibantah oleh para ulama. Kenapa? Ada namanya daur, ma'rifatul ma'lum, mengetahui sesuatu yang maklum, padahal maklum itu diambil kata-kata dari
alima ya'lamu, sama kayak ilmu. Nggak mungkin kita bertanya, apa itu bola? Bola itu ya bentuknya bola. Bentuknya bola itu apa? Ya bola. Nah, itu namanya daur dalam istilah mantik. Nah, kita nggak akan pakai definisi yang itu, tapi kita akan pakai definisi indal usuliyin menurut para ahli usul. Ilmu itu memiliki definisi yang pertama disebut dengan al-idrak. Al-idrak. Apa itu idrak? Idrak itu adalah husulu surati syai'i fi dhihni. Husulu surati syai'i fi dhihni. Sampainya gambaran sesuatu di dalam otak kita. Nah, yang disebut dengan ilmu, definisi yang pertama adalah al-idrak. Idrak itu apa? Idrak itu adalah sampainya gambaran sesuatu di dalam otak. Contoh, ketika seseorang bertanya, "Ya fulan, apa itu gelas?" Ketika seseorang bertanya apa itu gelas, gelas itu sudah ada di dalam otak kita gambarannya. Gelas itu bentuknya lingkaran, kemudian ada bisa buat tempat air dan sebagainya. Nah, pengetahuan kita itu yang ada di dalam otak, gambaran sesuatu yang ada di dalam otak itu sebelum kita ucapkan, itu disebut dengan idrak. Sampainya gambaran sesuatu ke dalam otak. Permasalahannya, ketika kita menangkap sebuah gambaran, terkadang gambaran itu bisa saja sesuai dengan kenyataan, realitanya seperti itu, ataupun ternyata gambaran yang kita tangkap itu berbeda dengan kenyataannya. Idrak ini memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yakin, al-yakin. Nah, idraknya atau gambaran yang dia tangkap ke dalam otak itu tingkatannya yakin. Apa tuh yakin maksudnya? Pengetahuannya sudah, kalau kita ibaratkan persentase, itu yakin itu berada di sini. Yakin itu 100%. 100% itu disebut dengan yakin. Ketika saya bilang, apa itu HP? Kemudian dia jawab, HP itu, karena sudah ada gambaran di dalam otak dia, HP itu adalah alat untuk berkomunikasi. Bentuknya ada yang kotak, ada yang lonjong, dan dia ada keypadnya, ada layarnya, bisa disentuh. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, berarti kenyataannya sesuai nggak dengan apa yang dia gambarkan? Sesuai. Dan dia kemantapan apa yang dia gambar itu sudah 100% disebut dengan yakin. Tapi kadang-kadang ketika kita menangkap sebuah gambaran, tingkatannya itu nggak sampai 100%, kadang-kadang 80%. Ini begini atau enggak ya? Ini 80%. Katakan 80%. Nah, idrak yang mana itu nggak sampai 100% disebut dengan dhon. Dhon. Nah, dhon ini dia masih di bawah yakin. Nah, di bawah yakin. Apa yang dia tangkap dari gambaran-gambaran sesuatu itu persentasenya masih 80%, belum sampai 100. Tapi ternyata masih ada idrak di bawah zon, dan itu presentasinya masih di tengah-tengah. Disebut dengan apa? Syak. Syak disebut dengan syak. Apa yang dia tangkap dari gambaran itu, gambarannya 50%. Ternyata setelah syak itu ada yang disebut dengan waham. Ini 40%. Disebut dengan waham, al-wahmu. Waham. Nah, waham ini masih di bawah syak. Syak itu di antara zon dan juga waham. Maksudnya apa? Dia tidak bisa menentukan apakah yang ini, apakah yang ini. Dia ragu antara keduanya. Beda dengan zon. Ketika zon itu masih di atasnya syak. Dia ketika bingung, tapi dia masih ada pilihan yang dia pilih. Dan pengetahuannya masih di bawah yakin, tapi di atasnya syak. Sedangkan waham ini di bawahnya syak. Jauh di bawah yakin dan juga zon. Tapi ternyata ada di bawah waham
Apa disebutnya? Kita lihat. Kadang-kadang ketika kita menangkap sesuatu gambaran, ternyata gambaran itu nggak sesuai dengan kenyataannya. Contoh misalkan anak kecil dibilang, apa sih itu buah apel? Misalkan, apa sih itu buah apel? Buah apel itu adalah buah yang lembek, yang ini misalkan. Karena dia sering makan mungkin yang lembek-lembek seperti itu kan. Atau mungkin misalkan ketika seseorang yang tidak pernah bersentuhan dengan elektronik, contoh misalkan katakan HP, dan dia tidak tahu HP. Kemudian saya bertanya, apa itu HP? HP itu adalah alat untuk memasak. Misalkan gitu kan. HP itu alat untuk memasak. Ada nggak sih gambaran di otak dia? Ada gambarannya, yaitu alat untuk memasak. Tapi ternyata gambaran dia itu tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa pada kenyataan HP itu adalah alat untuk komunikasi yang ada layarnya. Benar kan? Nah, yang seperti itu disebut dengan jahlun murakkab. Jahlun murakkabun. Apa jahlun murakkabun? Ketidaktahuannya dia ganda. Maksudnya gimana? Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia itu tidak tahu. Nah, berarti ketidaksadarannya itu adalah sebuah kebodohan. Yang ketidaksadaran bahwa dia sungguh tidak tahu itu kebodohan yang kedua, disebut dengan jahlun murakkab atau kebodohan yang ganda. Makanya kita bisa katakan bahwa orang-orang yang sotoy, padahal dia tidak sampai derajatnya kepada yakin ataupun mungkin syak segala macam, dia mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu, padahal gambaran apa yang dia pikirkan itu jauh berbeda dengan kenyataannya. Disebut jahlun murakkab. Nah, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia itu tidak tahu. Nah, itu disebut jahlun murakkab. Ini di bawahnya waham. Nah, kita kembali lagi kepada definisi ilmu yang pertama. Ilmu memiliki definisi adalah al-idrak. Idrak itu apa? Sampainya gambaran sesuatu ke dalam otak kita. Ke dalam otak kita. Yang kedua, disebut dengan ilmu itu memiliki definisi yang kedua. Apa itu? Al-malakah. Al-malakah. Apa itu malakah? Malakah itu kalau kita definisikan secara bahasa adalah al-idrakur rasyid. Idrak juga. Al-idrak juga. Tapi idraknya ini ditambahkan apa? Al-idrak ar-rasyid. Al-idrak ar-rasyid. Apa itu idrak ar-rasyid? Gambaran yang sampai ke dalam otak dia, tapi ar-rasyid yang sudah kuat. Berarti yang masuk ke dalam malakah hanya yakin saja. Berarti malakah itu idraknya yakin saja. Makanya di sini kita harus tahu bahwa ketika misalkan para ulama yang kita sebut dengan orang-orang alim itu orang-orang yang memang tingkatan pengetahuannya itu sudah sampai derajat yakin. Apa buktinya? Contoh misalkan ketika Al-Imam Malik, ketika disuguhkan ke beliau itu 60 pertanyaan, 43-nya beliau tidak jawab. Ana la adri. Beliau bilang, saya tidak tahu. Ketidaktahuan beliau itu bukan berarti beliau memang sungguh-sungguh tidak tahu, tapi yang beliau jawab itu sudah sampai derajat yakin. Tapi yang belum beliau jawab itu mungkin sampai derajat zon. Tapi kenapa beliau demikian? Karena masalah agama ketika dikemukakan harus sampai derajat yakin baru boleh dikemukakan. Ketika zon itu takutnya ada kesalahpahaman di masyarakat umum. Makanya kenapa orang-orang alim itu ketika sudah disebut dengan alim itu berarti keahliannya, keilmuannya sudah mencapai derajat yakin 100%. Ini definisi ilmu yang kedua. Definisi ilmu yang ketiga itu disebut dengan apa? Al-masail. Al-masail. Kok disebut masail? Kenapa bukan masalah? Masail itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari kata mas'alatun. Mas'alatun. Kenapa disebut masail bukan mas'alatun? Karena ilmu ini tidak hanya memiliki satu saja masalah, tapi dalam ilmu ini adalah banyak sekali permasalahan. Loh, apa hubungannya dengan semua ini? Dengan definisi masail? Nah, ilmu di sini adalah definisinya kita boleh katakan
masail. Kenapa? Berarti masalah-masalah yang berkaitan dengan nahwu. Kita tidak akan cocok ketika kita katakan ilmu di sini adalah idrok atau ilmu di sini maknanya malakah. Tapi yang lebih tepat adalah yang dimaksud dengan ilmu nahwi di sini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan nahwu. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Tetap ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.